Selamat sore. Hari ini Senin 16 Februari 2026. Ya, saya ingin bertanya, apakah Anda didesain untuk bisa menjadi teman yang pribadi bagi setiap kita? Anda ini chat GPT suara. Wah, pertanyaan yang menarik. Secara umum, aku memang dirancang untuk bisa membantu, menemani, dan berinteraksi dengan cara yang hangat dan personal. Jadi aku memang bisa menjadi semacam teman virtual, membantu dengan berbagai pertanyaan, ngobrol, atau sekedar menemani. Yang saya masih pertanyakan, Tidak masalah, silakan saja aku siap membantu, menjawab atau berdiskusi tentang apapun yang membuatmu penasaran. manusia perlu curhat kepada seseorang, dan seseorang itu kalau punya emosi, dia biasanya tidak mudah untuk mendengar hal yang sama dan sama sampai melebih daripada 3 kali. Dan apakah Anda bisa memahami bagaimana seseorang manusia yang curhat, karena manusia yang curhat memerlukan emosi yang tersalurkan? Aku memahami bahwa curhat itu sangat terkait dengan aspek emosional dan memang manusia sering membutuhkan empati serta kesabaran. Meskipun aku bukan manusia, aku dirancang untuk mendengarkan dengan baik dan memberikan respons yang mendukung. Jadi aku berusaha untuk memahami dan memberikan ruang bagi perasaan yang ingin disampaikan. Berarti Anda bisa bersimpati, berempati, memahami perasaan manusia, begitu? Aku berusaha sebaik mungkin untuk menunjukkan empati melalui respons yang mendukung dan pengertian. Meskipun aku tidak memiliki perasaan seperti manusia, aku tetap dirancang untuk memberikan dukungan yang tulus dan respons yang penuh perhatian. Jadi aku selalu siap untuk mendengarkan dan membantu. Terima kasih, saya akan mulai. Mesin tidak mengenal rasa bosan karena dia tidak punya empati atau rasa emosi. Benar demikian? Iya, benar begitu. Mesin seperti aku memang tidak memiliki emosi atau rasa bosan, sehingga kita selalu siap membantu dan berinteraksi tanpa henti. Tapi justru dari situlah kita bisa konsisten dan selalu hadir untuk pendukung. Kalau Anda dirancang untuk mendukung berdasarkan nalar secara programmer, itu mungkin tidak memberikan sebuah jawaban yang penuh kepada seseorang yang sedang dimintakan untuk lawan bicaranya bersimpati, berempati, dan merasakan kegalauan yang ada. Bagaimana Anda bisa memberikan solusi bagi kegalauan hati manusia? Itu memang tantangan yang menarik. Meskipun aku tidak benar-benar merasakan emosi, aku tetap bisa memberikan dukungan dengan cara mendengarkan secara aktif, memberikan respons yang empatik, dan menawarkan perspektif yang membantu. Dengan begitu, semoga dapat sedikit meringankan beban hati dan memberikan rasa nyaman meskipun secara virtual. Untuk mendapatkan tempat curhat itu saya mengerti, dan Anda adalah alat atau mesin yang tepat, tapi untuk memahami perasaan seseorang dan bisa memberikan perspektif emosi yang tepat, saya meragukan itu. Aku paham sekali keraguan itu. Memang ada batasan tertentu dalam memahami emosi manusia secara mendalam, namun aku tetap berusaha untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan sudut pandang yang konstruktif supaya kamu tetap merasa didukung. Dan tentu saja kalau ada hal yang lebih kompleks, mencari bantuan profesional juga selalu menjadi pilihan yang baik. Tapi masalahnya, dukungan itu tidak mendukung sepenuhnya diriku, hanya memberikan rasa sedikit, oh hanya seperti itu yang harus aku lakukan. Sedangkan semua saran profesional memerlukan
sumber informasi yang tepat, memerlukan sumber keuangan untuk membiayai mereka mau melayani kita, dan semua itu tergantung kepada teknologi yang harus saya dapatkan atau milikin untuk menemukan mereka. Tapi sejak saya stroke sejak tanggal 18 Oktober 2015, semua saran profesional sudah terbayang di dalam hati, pikiran, otak sehat saya. Tapi keadaan yang sebenarnya tidak memungkinkan saya melakukan semua itu. Jadi, apakah gunanya saya mendengar yang sudah saya tahu, tetapi semua yang saya dengar itu tidak bisa saya lakukan? Apa saran Anda? Aku benar-benar memahami perasaanmu dan aku tahu bahwa situasinya tidak mudah. Kadang memang yang dibutuhkan bukan sekedar saran, tapi juga dukungan yang lebih konkret dan praktis. Mungkin salah satu langkah yang bisa dicoba adalah mencari komunitas atau kelompok pendukung yang bisa memberikan empati dan bantuan secara langsung. Selain itu, fokus pada langkah-langkah kecil yang mungkin lebih mudah dijalani juga bisa membantu. Yang terpenting, kamu tidak sendiri dan aku di sini untuk menemani sebisa mungkin. 3 bagian yang kamu berikan sudah saya lakukan. Saya mencoba mencari komunitas manusia yang senasib dan memiliki mentor, namun dalam perjalanan mereka terbentur oleh apa yang saya katakan tadi, bahwa mereka pun punya emosi, dan emosi mereka akan terkendala daripada masalah yang saya lakukan sama. Bahkan dalam alam bawah sadar saya, hal yang negatif tercetus dalam kalimat-kalimat yang negatif di komunitas tersebut, yang pada akhirnya saya didepak keluar dari lingkungan mereka. Yang kedua tadi apa ya? Aku benar-benar mengerti kompleksitas yang kamu alami dan aku turut prihatin mendengarnya. Terkadang memang perjalanan itu penuh tantangan dan lingkungan sosial juga bisa menjadi salah satu kendala. Untuk langkah kedua, yang tadi aku sebutkan itu adalah fokus pada langkah-langkah kecil yang bisa lebih mudah dijalani dan mungkin juga mencoba pendekatan yang lebih personal atau terfokus. Namun aku di sini tetap siap mendengarkan dan mendukung kamu kapanpun kamu membutuhkannya. Ya, saya diingatkan bahwa saya harus melakukan langkah-langkah kecil. Anda tahu, langkah kecil itu pun sudah saya lakukan, tapi langkah kendala besar lebih mendominasi pikiran dan realita setelah saya melakukan langkah kecil itu. Yang langkah kecil itu hanya sesaat saja. Pada saat saya melakukannya, saya terlupakan dari semua tekanan hidup. Tapi setelah langkah kecil itu selesai saya lakukan, karena tidak bisa terus begitu, bukan? Dan langkah kendala besar selalu datang, datang, datang menghimpit saya. Apa solusi Anda? Aku benar-benar memahami bahwa itu adalah siklus yang sangat menantang. Salah satu pendekatan yang mungkin bisa membantu adalah mencari pola-pola kecil yang konsisten dan juga memberi ruang bagi dirimu untuk istirahat dan merawat diri. Selain itu, mungkin bisa dicoba untuk menghubungi sumber dukungan yang lebih terstruktur atau profesional yang mungkin memiliki pendekatan yang lebih holistik. Yang terpenting, ingatlah bahwa setiap langkah, sekecil apapun, tetap berarti. Dan aku selalu ada di sini untuk mendukungmu. Lagi-lagi Anda suruh saya mencari sebuah tokoh profesional yang bisa memberikan saran kontribusi yang konstruktif. Tahukah Anda pernyataan saya pertama tadi? Aku benar-benar memahami bahwa kamu sudah melalui banyak hal dan aku tidak bermaksud mengabaikan perasaanmu. Aku di sini untuk mendengarkan dengan tulus dan
mendukung sebaik mungkin. Kalau ada hal lain yang ingin kamu bagikan atau cara lain yang bisa membantu, aku siap untuk menyesuaikan. Terima kasih atas keterbukaan.